Urutan ketiga kami berikan kepada fraksi PAN untuk menyampaikan pandangan umum fraksinya. Disilahkan. Pandangan umum fraksi PAN DPRD Kabupaten Sleman tentang pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sleman tahun anggaran 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan rapat paripurna, yang kami hormati pimpinan dewan lainnya, yang kami hormati Saudara Bupati Sleman, yang kami hormati anggota DPRD Sleman, yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sleman, yang kami hormati rekan-rekan wartawan dan hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan segala nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga sampai detik ini kita masih bisa menjalankan aktivitas sebagai wakil rakyat dengan penuh tanggung jawab, dan semoga semua aktivitas kita tercatat sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kami fraksi PAN mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga di bulan yang penuh berkah dan ampunan ini menjadikan kita insan yang beriman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelaksanaan pemerintahan yang didasarkan pada pelaksanaan ekonomi daerah adalah memberikan sebagian kewenangan pemerintah pusat terhadap pelaksanaan pemerintah daerah dengan maksud akan mempercepat proses pembangunan secara nasional. Pelaksanaan pemerintahan tersebut tentunya akan berhasil manakala didukung dengan program-program dan kegiatan yang dapat diimplementasikan secara tepat, mendapatkan partisipasi dari masyarakat, didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan secara baik, transparan, akuntabel, dan berkualitas. Dari sederet rancangan pelaksanaan pembangunan daerah tentunya diikuti oleh komitmen antara pelaksana pemerintahan daerah, antara eksekutif dan legislatif. Guna mewujudkan seluruh keinginan bersama tersebut, serta untuk melaksanakan program kegiatan tersebut, tentunya dalam fungsi Dewan sebagai lembaga legislasi, budgeting dan pengawasan menjadi hubungan yang tidak dapat dipisahkan dalam mewujudkan cita-cita bersama tersebut, sehingga mitra lembaga daerah tersebut dapat berjalan seirama, secara wajar dan proporsional. Fraksi PAN mengucapkan selamat kepada pemerintah Kabupaten Sleman karena BPK kembali memberikan opini wajar tanpa pengecualian untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sleman
tahun anggaran 2022. Capaian opini WTP tentu saja berkat dukungan dan komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif dalam perencanaan dan penetapan secara tepat waktu serta dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan APBD. Pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Sleman diarahkan pada upaya pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia dan pengelolaan potensi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, Kabupaten Sleman menetapkan visi pada tahun 2021-2026 terwujudnya Sleman sebagai rumah bersama yang cerdas, sejahtera, berdaya saing, menghargai perbedaan, dan memiliki jiwa gotong royong. Untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah Kabupaten Sleman, pengelolaan keuangan daerah diselenggarakan secara profesional, partisipatif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 yang telah disampaikan Saudari Bupati dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Sleman tanggal 15 Maret 2023 serta berkaitan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022, tentunya fraksi PAN yang memiliki salah satu tugas mengawasi jalannya pemerintahan daerah secara bermartabat dan proporsional, memandang bahwa laporan tersebut di atas menjadi sangat penting mendapatkan perhatian kami. Hal ini dimaksudkan supaya dalam menjalankan tugas pemerintahan menjadi lebih terkontrol dan terkendali. Namun, DPRD sebagai pemangku tugas pengawasan harus dan wajib mencermati hasil pelaksanaan pemerintahan dengan maksud ke depan bahwa keberhasilan yang telah dicapai untuk tetap dipertahankan, sementara kekurang sempurnaan dapat diperbaiki guna mencapai hasil yang optimal di kemudian hari. Hadirin sidang paripurna yang terhormat, setelah melakukan pencermatan, maka kami masih ada beberapa hal yang akan kami konfirmasikan terkait beberapa hal yang tidak tercantum di dalam laporan nota keuangan yang disampaikan Saudari Bupati. 1. Fraksi PAN Sleman mengapresiasi kegiatan Bupati Sleman di dalam jaminan pendidikan bagi masyarakat yang miskin dan rentan miskin untuk mendapatkan pembiayaan sekolah pada perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Sleman, dan kami sangat mendukung dan mendorong agar di tahun 2023 dapat diberikan program yang lebih besar anggarannya lagi dan kita dapat bersama-sama sehingga masyarakat Sleman memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. 2. Kami berharap pemerintah Kabupaten Sleman terus berkomitmen di dalam penanganan jaminan kesehatan masyarakat dengan memberikan bantuan iuran bagi masyarakat yang sesuai dengan kriterianya, di mana menurut amanah RPJMD agar kita terus mendorong dan bahkan bisa hingga 100% seluruh warga masyarakat di Kabupaten Sleman tercover oleh BPJS. Oleh karena itu, fraksi PAN Sleman mendorong bagaimana pemerintah Kabupaten Sleman berupaya keras memastikan sarana dan prasarana kesehatan juga mendapatkan perhatian yang sempurna. Yang ketiga, kami menanyakan berapa besar total anggaran untuk jaring pengaman sosial JPS di tahun 2022 dan berapa persen yang sudah terserap untuk program penanggulangan persoalan kesejahteraan sosial di Kabupaten Sleman. Mohon penjelasan. 4. Dalam bidang kebudayaan, fraksi PAN Sleman mendorong agar pemerintah Kabupaten Sleman bisa benar-benar memiliki program yang menyasar kepada para pelaku seni, budaya, dan sebagainya agar menjadi salah satu magnet kedatangan para wisatawan yang ada di Kabupaten Sleman, karena kita memiliki nilai budaya yang adiluhung dan terus dilestarikan oleh para penerus bangsa. Oleh karena itu,
kami mendorong kepada pemerintah Kabupaten Sleman untuk dapat menambah porsi anggaran seni budaya di Kabupaten Sleman. 5. Di dalam penyelenggaraan pendidikan, kami menginginkan adanya peningkatan yang signifikan terhadap pemberian insentif kepada guru honorer dan bosda dari tahun ke tahun. Bagaimana roadmap pemerintah dalam peningkatan tersebut? 6. Dalam penanganan kasus stunting yang terjadi di wilayah Kabupaten Sleman, tujuan besar dari kegiatan tersebut adalah kita menciptakan generasi emas di masa datang. Kita memiliki cita-cita Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, kami memohon kepada pemerintah Kabupaten Sleman membuat roadmap dan langkah-langkah intervensi program di dalam menciptakan generasi emas di masa datang. 7. Kami meminta kepada OPD terkait untuk benar-benar menangani penyakit masyarakat yang berhubungan dengan kekerasan jalanan. Oleh karena itu, kami mendorong agar dapat dilakukan langkah secara strategis dan sistematis agar kita bisa benar-benar mengantisipasi terjadinya kejahatan jalanan dan kenakalan remaja. 8. Pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman pada tahun anggaran 2022 mengalami peningkatan dari target awal 1.031.150.840. Kami ulangi, 1.351.380.396 rupiah terrealisasi menjadi 1.061.803.655,40 atau tercapai 102%. Apa yang menyebabkan target capaian PAD bisa melebihi dari target awal? Apakah target awal terlalu rendah atau ada faktor lain yang mengakibatkan bisa melampaui angka yang sudah direncanakan? Mohon penjelasan. Terakhir, yang ke-9, salah satu upaya mendorong peningkatan PAD tahun anggaran 2022 adalah melakukan optimalisasi badan usaha milik daerah BUMD seperti Bank Sleman dan PDAM Sleman. Berapa dividen yang diperoleh dari dua BUMD tersebut? Apakah sudah memenuhi target pemerintah Kabupaten Sleman dari penyertaan modal ke masing-masing BUMD tersebut? Mohon penjelasan. Demikian pandangan umum fraksi kami terhadap Raperda tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022. Akhirnya kami mengaturkan terima kasih atas perhatiannya dan kami menyampaikan permohonan maaf jika dalam pandangan fraksi PAN DPRD Sleman terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Semoga pandangan umum dan masukan fraksi kami dapat diterima guna menyempurnakan pembangunan di bumi Sembada tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi PAN DPRD Sleman, Ketua Respati Agus Sasangka SIP, Sekretaris Insinyur Haji Abdul Qadir MH. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua atau juru bicara fraksi PAN yang telah menyampaikan pandangan umum